Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad F. Yulianto dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah pemrograman 1 sebagai syarat penilaian sertifikasi dosen SMART tahun 2023 gelombang kedua dalam rangka pemenuhan kriteria penilaian pernyataan diri dosen terkait untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya bidang pengajaran. Adapun materi yang akan dibahas pada mata kuliah pemrograman 1 diantaranya pengenalan lingkungan Java, dasar pemrograman Java, input-output, struktur kontrol, kelas, objek dan metode, array, PBO, package java.lang, exception, I/O lanjutan, thread, jaringan, applet, GUI, dan database. Sistem pembelajaran dilakukan secara blended learning yang terdiri dari 14 pekan, di mana 7 pekan sebelum UTS yang terdiri dari 7 pertemuan secara luring dan 2 pertemuan secara daring melalui LMS e-learning Unpam. Dilanjutkan 7 pekan selanjutnya setelah UTS yang terdiri dari 7 pertemuan secara luring dan 2 pertemuan secara daring melalui LMS e-learning Unpam. Pembelajaran secara luring dilakukan melalui ceramah, penjelasan materi yang dilanjutkan dengan demonstrasi program serta diakhiri dengan pemberian tugas kepada mahasiswa. Berbeda dengan metode pembelajaran luring yang dilakukan secara demonstrasi dan diskusi studi kasus melalui LMS e-learning Unpam. Hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa diperoleh dari hasil latihan, pengerjaan kuis, pengerjaan proyek, maupun pengerjaan UTS dan UAS, di mana masing-masing kriteria penilaian memiliki bobot sebesar 10% kehadiran, 20% tugas, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah pemrograman 1 mahasiswa Program Studi Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Selanjutnya, saksikan cuplikan pembelajaran secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin di pertemuan keempat kita sudah belajar tentang apa? Array. Jadi array di sini itu ada berapa dimensi kemarin kita bahas? Dimensi. Ada 3 macam ya. Pertama, dimensi. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi tentang kelas, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing supaya apa yang kita pelajari nanti mendapatkan keberkahan dan kelancaran serta bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, Bapak saya dulu ya. Aditya Bayu Nugroho. Hadir, Pak. Baik, dari semua ya. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu pembahasan tentang kelas, gitu ya. Jadi terkait dengan pokok materinya, itu kita akan membahas tentang kelas dan package. Dengan model pembelajarannya, itu kita melalui ceramah, nanti Bapak jelaskan, kemudian demonstrasi, yang ketiga adalah latihan. Jadi Bapak menjelaskan materinya dulu, kemudian Bapak praktekkan, kemudian teman-teman nanti mencoba untuk praktek. Gitu ya. Nah, apa yang akan didapat teman-teman ketika sudah selesai mempelajari pertemuan kelima ini? Diharapkan teman-teman mampu memahami dan mengimplementasikan tentang konsep kelas dan package pada sebuah program menggunakan bahasa Java. Jadi teman-teman nanti mampu membuat sebuah kelas dan
package, gitu ya, itu goalsnya. Kemudian materi apa yang nanti dipelajari? Yang pertama ada kita membahas tentang konsep kelas, meliputi kelas itu sendiri, kemudian objek, atribut, dan metode, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mendemonstrasikan terkait dengan implementasi dari kelas, objek, atribut, maupun metode. Yang ketiga, teman-teman latihan mencoba setelah Bapak mendemonstrasikan, kemudian kita lanjutkan membahas tentang konsep package. Begitu pula Bapak akan mendemonstrasikan untuk implementasi package, dan yang terakhir adalah latihan. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Baik, yang pertama yaitu tentang konsep kelas, yaitu meliputi kelas, objek, atribut, dan metode. Gitu ya. Nah, apa sih kelas itu? Kelas itu cara gampangnya merupakan sebuah konsep dan deskripsi dari sesuatu. Bisa dikatakan merupakan sebuah abstraksi, gitu ya. Sebuah blueprint kalau kita ngomong masalah rancangan, gitu. Sebuah rancangan. Nah, kelas di sini itu mendeklarasikan sebuah metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Ya. Sedangkan objek sendiri itu merupakan instance dari kelas. Instance itu maksudnya bentukan, wujud nyata dari kelas. Itulah yang disebut sebagai objek. Ya, maksudnya bisa itu contoh atau bentuk nyata dari kelas. Nah, objek sendiri itu memiliki sifat independen. Maksudnya apa independen? Sendiri ya, memiliki sifat unik, gitu ya. Memiliki sifat unik dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Nah, contoh dari kelas dan objek. Misalkan di sini ada kelas mobil. Objeknya apa? Kan objeknya apa? Oh, gitu ya. Mobilku, mobil berwarna merah, gitu ya. Kemudian misalkan mobil Ahmad, ya. Kemudian mobil biru atau sepedanya biru, gitu ya. Kira-kira teman-teman bisa memberikan contoh tentang kelas dan objek? Bisa. Oke. Contohnya apa? Contohnya kelas Mas? Kelas motor. Contoh objeknya? Motor berwarna biru misalkan. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Oke. Coba misalkan berikan contoh. Coba Mas Randy. Berikan contoh terkait dengan atribut. Contohnya seperti nama dan Misalkan objeknya kelasnya mahasiswa, berarti atributnya apa? Islamin. Terus apa lagi? Umur. Ya. Dan sebagai itulah yang disebut sebagai atribut, gitu ya. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya memiliki atribut dan metode. Dari atribut dan metode itu bisa membentuk suatu objek. Di mana objek memiliki ciri-ciri khusus, yaitu berupa nilai. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Tidak ada. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan. Nah, kita akan membuat sebuah kelas. Di sini nama kelasnya apa? Mahasiswa. Mahasiswa di sini memilihnya lihat nama file harus sama seperti nama kelasnya ya. Nah, di sini nama filenya adalah mahasiswa. Berarti kelasnya otomatis mahasiswa. Memiliki berapa atribut? 3 ya. Ini nama sama dia memiliki satu cetak nama. Nah, kemudian dari kelas ini langsung kita buat objeknya di dalam fungsi main. Objeknya namanya apa? Nah, setelah mahasiswa di sini kita bisa mengatur atribut-atributnya. Dengar ya? Bagaimana caranya? Dengan memanggil atributnya objek dot name. Berarti mengatur atribut dari name, itu kan dengan nilai sekian. Kemudian objek dot nama. Di sini mengatur atribut nama dengan nilai name. Kemudian objek dot sosial dengan nilai 2. Ini adalah memanggil metode. Cara memanggilnya gimana?
tinggal objeknya dipanggil dot. Ingat kalau manggil itu pakai dot ya. Dot terus cetak mahasiswa. Yuk, sekarang kita demokan. Projectnya namanya kelas dulu ya. Latihan kelas. Latihan kelas. Kita usah bikin mainnya. Kemudian kita finish. Ya, kelihatan nggak ini? Dari suspek ini kita buat satu buah kelas ya, new kelas ya, seperti yang tadi kita sudah praktekkan. Kemudian kita kasih nama apa tadi? Mahasiswa. PPC nggak usah. Kita finish. Nah, dari kelas di sini ya kita buat atributnya kan? Ya, kita membuat atribut kelas. Itu apa aja? Atributnya string dengan atributnya name dan nama. Kemudian tipe integer usia. Nah, setelah itu kita membuat metodenya ya. Metodenya yang bernama cetak mahasiswa. Jadi void. Kenapa void? Karena dia tidak memiliki pengembalian nilai ya. Void kemudian cetak mahasiswa. Kemudian kurung perawat buka, kurung perawat tutup. Ingat ya, kalau membuat program harus di awal dan tutupnya langsung ditutup ya. Kemudian kita cetak, untuk mencetak pakai fungsi output. So dia mencetak. Ya, kemudian di sini name. Nah, name-nya berapa? Terus panggil atributnya plus name. Dan ulangi lagi. Saud nama plus atributnya nama. Kemudian Saud apa? Terakhir usia plus usia ya. Nah, kemudian kita akan membuat objeknya ya. Kita akan membuat objeknya di mana? Fungsi main. Ingat, setiap kelas itu harus ada fungsi mainnya kalau ini dijalankan. Kalau nggak ada fungsi mainnya, maka kelas ini tidak akan bisa dijalankan. Itu ya. Kita buat fungsi mainnya PSVM. Salah satunya F. Kemudian langkah pertama adalah membuat objek mahasiswa. Ya. Dengan nama mahasiswa. Mahasiswanya adalah mahasiswa. Ini yang kecil ya. Membuat objek mahasiswa. Ya, kemudian sama dengan konstruktornya dipanggil. Nunggu konstruktor itu nama kelasnya dipanggil. Ya. Ya, satu. Kemudian setelah itu setting atributnya. Itu ya, mengatur atributnya. Mengatur atribut kelas. Dengan cara gimana memanggil kelas objeknya, yaitu mahasiswa dot siswa. Caranya pakai kontrol spasi ya, untuk ada subjeknya kalau udah di enter dot yang kita atur name dulu nih. Karena name tipenya integer, string, berarti pakai tanda kutip ya, kutip. Tulis name-nya, misalkan di sini Bapak name-nya Mas Aditya yaitu 2110 114 00 230. Kemudian yang kedua mahasiswa pakai kontrol spasi. Mahasiswa kontrol spasi terus enter ya. Terus ini nama sama karena string berarti di antara kutip ya. Aditya Bayu Nugroho. Mas Aditya umurnya berapa? 20. Mahasiswa dot usia. Di sini ditaruh usianya sama dengan 20 langsung, nggak pakai kutip. Kenapa? Karena tipenya integer. Nah, setelah itu baru kita akan memanggil metodenya, memanggil fungsi apa? Cetak mahasiswa. Sama cara memanggilnya dengan memanggil objeknya dulu ya. Jadi mahasiswa dot
nama fungsinya yaitu cetak mahasiswa. Oh sorry, nah kalau sudah kita save, kemudian kita jalankan. Ya, kita jalankan. Jadinya sekian, namanya sekian, usianya sekian. Paham sampai sini? Ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas? Oke, cukup jelas kita lanjut, Bang. Ya, buat sebuah kelas dengan nama kelasnya adalah mata kuliah, ini ya. Nama kelasnya adalah mata kuliah. Kemudian atributnya adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kode mata kuliah kira-kira bisa dihitung nggak? Nggak, berarti tipenya string, gitu ya. Kalau bisa dihitung berarti tipenya integer. Coba. Jadi itu, tapi kalau misalkan SKS-nya nanti di total, berarti harusnya pakainya integer. Sekarang bisa dijumlah nggak? Bisa kan? Silakan. Oke. Ya. Fungsinya dicetak angka ya. Silakan jalankan. Di kanan. Di sini di filenya, run file. Ini aja ini. Mantap. Oke. Ya. Coba lihat kodenya. Kodenya ya. Oke. Kasih saja. Oke. Ya, silakan dijalankan coba. Oke, sip. Jelas ya Mas ya? Ya Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lainnya kira-kira? Ada. Oke. Kita itu package itu cara gampangnya berupa folder. Jadi di mana program-program kita letakkan di dalam folder. Biar package. Jadi kalau di sini foldernya bukan sembarang folder, tapi folder yang berfungsi untuk mengoleksi beberapa jelas ya. Jadi package adalah koleksi dari beberapa kelas. Tulisan package harus menggunakan huruf kecil, kecil ya. Kemudian membuat sebuah package. Namanya package apa di sini? Ilmu komputer. Ada berapa kelas dia? 2, yaitu kelas jurusan TI sama jurusan SI. Kemudian dia memiliki satu fungsi, yaitu info jurusan yang akan menampilkan nama jurusan tersebut. Itu jurusan teknik informatika, satunya lagi jurusan sistem informasi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita praktekkan ya. Kalau di IDE sangat gampang untuk membuat sebuah package ya. Oke. Untuk membuat package itu sangat mudah. Ya, caranya gimana? Yang latihan kelas tadi kita lanjutkan. Di sini default package-nya atau sub package-nya kita klik, kemudian kita klik kanan, new, kemudian Java package. Dan kita buat nama package-nya apa tadi? Jurusan. Kebaca nggak? Kalau kurang membaca, Bapak bisa. Nah, jurusan ya. Kalau sudah, kemudian kita finish. Sudah selesai membuat package-nya. Dari mana munculnya ini? Nah, kemudian di dalam package tadi ada berapa kelas? 2 ya. Kelas apa ya? Pertama adalah kelas jurusan. Tulis jurusan TI, gitu kan ya? Kemudian kita. Nah, dalam kelas jurusan TI memiliki sebuah metode kan? Metode apa? Info jurusan. Kita tulis buat poin info jurusan. Karena dia tidak memiliki keluaran, berarti yang dicetak hanya informasi. Kita solve, kemudian jurusannya apa tadi? Berarti jurusan teknik informatika.
informatika. Ini ya, jelas? Oke, kemudian kita simpan. Kita buat satu lagi kelasnya. Caranya gimana? Sama. Package-nya diklik, kemudian klik kanan, new, kemudian kita buat kelasnya. Itu jurusan apa? S. Jurusan S. Ya, sama. Kemudian kalau sudah di O, nah dia juga memiliki satu fungsi. Itu memiliki metode info jurusan. Maka kita cetak void info jurusan. Ya, kemudian di sini karena void berarti hanya mencetak informasi. Itu jurusannya, jurusan sistem informasi sini. Nah, apakah di sini kelasnya sudah bisa digunakan? Belum, karena belum ada fungsi lainnya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan? Kita balik lagi materinya. Ya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Kita buat kelas untuk kelas implementasi. Dan namanya adalah implementasi jurusan. Nah, dia akan mengimplementasi dua kelas tadi kan? Itu kelas jurusan D sama jurusan SI. Caranya gimana? Kita harus mengimport package-nya. Berarti kita import package ilmu tadi nama package salah? Salah. Jurusan ya ini harusnya ya. Oke. Berarti ada yang salah. Kita ganti. Package-nya namanya kita ganti ya. Klik kanan, refactor ya. Ini itu ilmu komputer ya. Ilmu komputer. Jadi di fakultas ilmu komputer ada dua jurusan itu maksudnya ya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita implementasikan ya dengan mengimport package-nya tadi yaitu ilmu komputer gitu ya. Dengan nama kelasnya adalah implementasi jurusan sama seperti tadi. Ya, yuk kita langsung praktekkan. Berarti di sini harus di dalam ilmu komputer ya? Tidak. Kita di luar package ini. Caranya gimana? Langsung di source package, klik kanan, new, Java class langsung. Ya, kita buat nama kelasnya adalah implementasi jurusan. Di sini kan nggak ada package-nya. Kalau kita mau buat package, tuliskan package-nya. Misalkan fungsi package-nya adalah fungsi implementasi. Implementasi tambahkan di sini. Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti untuk implementasi jurusan itu berada di package implementasi maksudnya. Ya, tapi kalau nggak ada di package-nya berarti tinggal dihapus. Paham ya? Kita tulis implementasi. Kemudian kalau sudah ya, kita implementasi kan? Karena kita mau mengimplementasi package untuk komputer, berarti otomatis kita perlu import. Nah, kelebihannya di IDE itu nggak perlu kita tulis import. Dia akan otomatis. Caranya gimana? Kita langsung buat objeknya aja. Jadi buat objek jurusan. Misalnya ya, jurusan. Bentar, ini harus bisa dulu ya. Buat objek jurusannya, ya kan? Berarti apa? Kita buat objeknya. Itu jurusan TI kan? Nanti di sini TI sama dengan new jurusan T ini kan ya, dia otomatis langsung mengimport, ini kan? Untuk komputer dot jurusan tadi. Kenapa pakai dot? Karena yang diimport adalah kelas ini, paham ya? Nah, yang kedua kita buat objek lagi jurusan SI. SI sama dengan new jurusan SI. Dia otomatis akan mengimport. Ya kan ya. Nah, dua import ini itu bisa langsung kita tulis satu menjadi gimana? Kita hapus. Ini itu bisa ditulis dengan pakai tanda bintang. Apa sih maksud dari tanda bintang ini? Semua kelas yang ada di package ilmu komputer akan dipakai. Paham ya? Kemudian yang kedua, kita tinggal buat panggil ya, panggil fungsi apa? Info jurusan. Nanti TI dot info mau buat apa namanya implementasi kelas dan ada fungsi mainnya, harus kasih.
Ya, jadi fungsi mainnya jangan lupa. Makanya ini nggak mau nongol ya. Tapi kalau buat objek bisa di luar. Nggak perlu fungsi main. Itu ya. Kita tambahin publik ya. Tambahin publik ya karena dia beda package. Kalau tanpa di nanti ada pembahasan selanjutnya terkait dengan modifier. Itu ya. Karena ini beda package. Kalau beda package, kalau misalkan tidak ada deklarasinya, berarti dia tidak bisa diakses secara langsung. Itu ya. Kemudian selanjutnya si.info jurusan. Paham ya? Oke, kalau sudah, kemudian kita jalankan ke kanan. Ini pembahasan tentang modifier. Dan sudah muncul ya. Jurusan Teknik Informatika sama jurusan Sistem Informasi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung latihan. Yuk, langsung latihan. Coba latihannya. Yuk, sekarang di sini diminta untuk membuat package namanya apa? Fakultas. Ingat ini nama package-nya harus kecil ya. Pak Pipo. Harusnya kecil ini ya. Atau bagi dulu. Package-nya namanya harus kecil. Package-nya ya. Fakultas harusnya kecil. Yuk sekarang coba. Coba mas. Oke, baik. Sudah bisa ya semuanya ya terkait dengan latihan package, gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira pertemuan hari ini ada pertanyaan tidak? Ini untuk ya. Cukup. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Pertama kita mengenal tentang kelas. Itu ada atribut, objek, sama metode. Itu utamanya. Kemudian kita membahas tentang package. Ya, kita membahas tentang package. Dimana package itu fungsinya untuk mengorganisir suatu kelas atau mengorganisir proyek kita supaya gampang dalam memanage Oke ya, sampai di sini masih ada pertanyaan tidak? Sekali lagi, tidak ada. Kalau tidak ada, sampai bertemu lagi di pertemuan ke-6. Jangan lupa untuk mencoba mengembangkan atau membuat kelas beserta package-nya sesuai dengan proyek yang nanti akan dibangun. Karena di akhir perkuliahan ini nanti teman-teman akan membuat sebuah proyek akhir secara kelompok. Itu ya, itu setelah tes dibuat kelompok. Oke, kalau tidak ada, maka kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Mulai. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.